Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo. Nah, buat video kali ini gue bakal ngebahas tentang fitur add-ins dari Revit, yang mana dari fitur ini kita bisa mendapatkan suatu database dari produk-produk perusahaan tertentu yang sudah support BIM untuk ditempatkan di project kita. Misalkan di sini ada produk dari Jang ya. Kalau misalkan di sini gue pilih add insert, maka kita bisa gunakan produk-produk mereka yang sudah mereka susun seperti ini. Nah, secara default memang sebenarnya udah ada di sini ya, di bagian tab sistem kita bisa gunakan juga yang electrical fixture dan seterusnya ini. Cuman kalau misalkan kita pakai yang dari produk mereka langsung, tentunya dari ukurannya cenderung akan lebih presisi, yang pasti akan meningkatkan tingkat kedetailan dari project kalian atau tugas kalian buat yang masih kuliah atau sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah misalkan di sini gua pilih edit type, di sini maksudnya ya, klik gue pilih edit type, maka di sini produk ini bisa gue cross check ya. Nah, di webnya akan tampil seperti ini sebenarnya dari BIM object, tapi mungkin kedepannya bisa mereka kembangin lagi untuk langsung tampil di website mereka sendiri. Oke. Nah, jadi itu untuk keunggulannya, dan ini gue cancel dulu. Dan ada 3 langkah buat menempatkan ini sampai selesai dari instalasi ya. Nah, tentunya sebelum gue mulai nih, gue jelasin dulu kalau misalkan ini salah satu dari tabnya udah selesai ya dikerjain, dan di tab sebelahnya atau tab satunya adalah file yang masih kosong, dan kita akan memodelkan item electrical dengan menggunakan add-ins tadi di bagian ini. Nah, caranya itu kita bisa ke project browser, kita gunakan yang level 1 ini, dan tentunya ini bisa kita tinggikan lagi ya, view range, edit, saya pilih 200 di sini karena si item-itemnya tadi akan diletakkan di ketinggian 150, takutnya tadi yang pasti nggak nyampe ya 120. Apply, oke. Nah, nah, untuk langkah yang pertama kita akan menginstal add-ins-nya dulu. Jadi cara installnya kita bisa ke browser ya, kita balik ke tab yang sebelah sini. Nah, di sini adalah halaman untuk pengunduhan dari produk mereka. Di sini ada linknya, mungkin gue juga bisa bantu untuk naruh di link deskripsi di bawah dari video gue. Silahkan kalian download dulu, scroll down ya. Nah, kalian downloadnya yang ini nih, download Revit Configurator, dan kalian sesuaikan juga sebelumnya dengan versi Revit kalian. Nah, di sini gue pakai yang Revit 2021 yang EN ya untuk Inggris. Kalau misalkan mau yang beda, Jerman ini ada, Deutsch ya, dan seterusnya. Tapi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Gue saranin pakai yang ini ya, 2021 Product Configurator N. Oke. Kemudian kalian install, dan installnya juga nggak ribet sebenarnya ya, silahkan diinstal sendiri, dan kalau misalkan ada permasalahan ataupun kendala silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk langkah yang pertama. Kemudian buat langkah yang kedua, kita akan langsung aja masukkan kepada bagian Revit-nya. Jadi untuk pemasukannya ini kita langsung aja kita klik di sini ya, jangnya, produknya. Lalu kalian gunakan tipe apa yang hendak kalian pakai. Misalkan di sini gue pakai yang umum aja ya. Frame types-nya ini, warnanya materialnya white, add insert. Kemudian ini gue juga pakai yang default aja dulu buat awal-awal. Lalu gue langsung pilih place family. Oke, kita tunggu sebentar. Yap, sini bisa kita tempatkan ya. Kita taruh di sini misalkan. Klik. Oke. Skip. Nah, buat yang kedua kita bisa klik lagi jang di sini. Misalkan tipe awalnya nggak gue ganti ya, add insert. Cuma gue ganti bagian dalamnya aja. Misalkan di sini buat yang kedua gue pakai yang 2 ini ya. Place family. Kita tempatkan lagi di bagian sebelahnya dari yang barusan kita tempatkan sebelumnya. Gue taruh sini, tentunya dari simbolnya juga berbeda ya, mengikuti dengan standar yang berlaku, dan mungkin bisa jadi berbeda-beda juga setiap negara, nggak mesti sama persis kalau standarnya yang nasional ya. Skip. Nah, untuk yang ketiga kita bisa gunakan lagi ya, jang di sini. Kemudian kita pakai yang socket di sini misalkan ya, dengan cover type yang default aja gue pakai, place family. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita tempatkan di bagian sini.
skip. Nah, kalian bisa lihat di 3D-nya ini di bawahnya sudah termodelkan. Untuk mengubahnya kalian bisa klik, mengubah ketinggiannya maksudnya. Kalian klik lalu akan muncul elevation from levelnya ini. Kalian ganti menjadi misalkan 150 ya, misalkan. Juga sama. Oke, seperti ini untuk penempatan awalnya. Nah, kemudian buat langkah selanjutnya ya, atau kita masuk ke step yang ketiga, itu adalah terkait dengan pemberian konektor. Karena kalau misalkan ini dibandingkan dengan yang default, tentunya masih ada kekurangan ya, karena ini kan umum sifatnya. Jadi belum ada konektor khususnya. Maksud gua, misalkan di sini kita pakai yang default ya, dari bawaan mereka. Yang ini kan bawaan-bawaan dari Revit-nya nih. Sekarang gua pakai aja yang M-Switch. Gua taruh di sini dengan keadaan medium. Ketika gua klik dia muncul power di sini, yang mana bisa menghubungkan ke panel-panelnya. Oke, delete. Baik, jadi untuk menambahkan konektor karena di sini belum ada ya, kita bisa double klik aja sampai masuk ke family-nya, lalu kita perhatikan di bagian atasnya ini di tab create ya, panel konektor, kalian pilih electrical connector, klik, kalian arahkan ke belakang, kalian bisa tempatin posisinya di mana ya, berdasarkan face atau work plane. Tapi untuk yang lebih gampang tentunya dengan face ya. Jadi cuma membutuhkan objeknya aja. Kalian klik di sini, escape seperti ini. Kemudian kalau udah, kalian load into project dan kembalikan ke yang arch 1 ya tadi. Kita tak. Oke. Override the existing version. Escape. Ini kalau misalnya kalian klik ini, maka dia akan berubah atau bertambah pilihan atau opsi dari power sini ya. Nah, bisa kalian hubungkan ke panel juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk yang penghubungan dengan panel, ke lampu dan seterusnya, ini bisa menjadi tutorial yang menarik, cuman tentunya agak panjang untuk penjelasannya ya. Tapi kalau misalkan ada banyak permintaan, tentunya bisa gue jabarkan tutorialnya pada dalam kesempatan yang selanjutnya mungkin ya. Oke. Kalau misalkan ini kita lihat juga di 3D kan jadi seperti ini, dan ini sudah baik sebenarnya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan interiornya, dan bisa kalian keluarkan datanya di schedule. Ini yang penting karena kalau misalkan di aplikasi lain yang bukan support BIM tentunya cuman berupa model aja dan itu nggak ada informasi. Jadi mungkin dengan ini harapannya bisa sangat membantu kita dalam melakukan pemodelan. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial dari gua. Silahkan komentar kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun masukan untuk video selanjutnya, dan silahkan untuk di like dan subscribe kanal ini, karena dengan kalian like dan subscribe kanal ini akan membantu buat teman-teman dari engineer Indonesia yang lainnya ataupun pihak yang ingin belajar Revit lainnya agar dapat menjangkau channel ini dan memberikan dampak yang lebih banyak buat semua orang. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.